يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pertanyaan selanjutnya, kita sebenarnya ingin tahu Ustaz, berkaitan dengan hukum dari hipnotis ini secara spesifik gitu. Karena bahkan aktivitas hipnotis ini kemudian ternyata dimanfaatkan juga untuk aspek-aspek lain yang bahkan itu berkaitan dengan syariah, misalnya aktivitas menghafal Al-Quran, ada yang disebut dengan hipnotahfiz gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana hukumnya? Iya, jadi seperti ini ya. Jadi di lapangan, ya Afan tadi suaranya kurang keras. Jadi Afan di lapangan memang hipnotis ini sudah merambah dalam banyak hal. Jadi dari mulai proses belajar mengajar supaya konsentrasi, supaya bisa fokus dan sebagainya sudah dimasuki dengan nuansa yang namanya hipno. Dan itu sudah banyak sekali, hampir di banyak kota ya. Terus kemudian kaitannya juga dengan secara hukum ya. Jadi secara hukum, kalau di situ memang ada unsur jinnya ya, hukumnya jelas saja mesti haram ya, apalagi ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi bahkan sekarang sudah merambah banyak ya, jadi artinya banyak itu tidak semuanya ya. Ada beberapa pesantren itu saya kapan hari lihat di YouTube ya, itu pesantren yang santri-santrinya hampir semuanya dihipno. Ya, dihipno supaya apa? Supaya mudah fokus, mudah menerima pelajaran dan cepat hafal. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu memang ya, jadi tipis sekali ya, tipis sekali antara yang hak dengan yang kurang hak itu di situ tipis sekali. Dan itu rawan. Jadi kalau kita ditanya ya, saya secara pribadi itu tidak bagus. Nah, kita bisa ngomong nggak bagus, kita kan tanggung jawab ya. Artinya, ya coba saja mungkin di antara saudara dari kemenakan atau anak atau mungkin cucunya yang pernah digitukan, coba kita tangani, kita bantu. Ya, jadi kita jadi bukan sekedar berkata, tetapi kita juga kepingin membuktikan. Jadi seperti itu. Jadi yang seperti yang bahkan ini bukan sekelas orang yang ditangani, tapi penghipnonya sendiri. Kapan hari punya tim yang dari Jember, juga pernah menangani ada seorang ustadz, dia adalah dia seorang ya penghipnotis, ya seperti itu. Jadi dia pelaku. Kemudian saya tanya, diskusi, terus kok banyak kejanggalan dia rasakan dalam hidupnya, kok ada hal-hal yang kurang nyaman. Ya, padahal kita sendiri sering nangani orang-orang seperti itu atau anak-anak seperti itu. Apa yang terjadi pada waktu ditangani? Benar. Ya. Pada waktu dia disuruh untuk ruqyah mandiri, ternyata ada reaksi. Dia terima kasih sekali. Jadi oleh karena itu, untuk para bapak, para ibu yang anaknya di pesantren atau di sekolah, pada waktu kepingin menghafal, ya pakailah metode-metode guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu, ya, yang mereka menggunakan sering murojaah, ya, sering cek hafalan, ya, terus juga mulazamah, melazimkan terus bacaan-bacaan. Nah, dengan itulah nanti hafalan itu akan benar-benar yang bagus. Apalah artinya kalau kita untuk sementara hafal banyak, tapi dengan hal yang kurang berkah atau tidak berkah, yang nanti imbasnya akan lebih besar. Ya, imbasnya lebih besar daripada hasilnya. Jadi seperti itu ya untuk sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang banyak sekali sekarang itu metode yang menghafalkan yang memang secara lazim
yaitu dengan murojaah, dengan mulazamah, dengan talaki, ngintil terus sama gurunya, sehingga nanti hafalannya bisa mudah dicek dan sebagainya. Itu metode yang bagus. Di samping bentuk-bentuk yang lain, apa tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak tidur, dan juga tidak banyak maksiat, itu justru hafalan yang terbaik di situ. Juga kita sebagai orang tua, ya, misalkan anak kita yang sekolah, yang tahfidz itu, hafalan itu, hendaklah kita sebagai orang tua benar-benar cara bekerjanya, cara mencari maishanya, penghidupannya, rezekinya dari sumber-sumber yang halal. Itu yang lebih baik, ya, daripada yang dilakukan dengan seperti itu. Wallahu a'lam. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير